وقل رب زدني علما. Saudara kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Setiap manusia, terutama orang-orang iman, dia pasti berharap menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia yang paling terhormat, menjadi manusia yang paling mulia. Hanya saja tidak semua orang mengetahui bagaimana cara dia menjadi orang yang baik, bagaimana cara dia menjadi orang terhormat, bagaimana cara dia menjadi orang mulia. Tidak semua orang tahu, tidak semua orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mencari kehormatan, mencari kemuliaan, mencari kebanggaan, prestasi dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Sebagian lagi mencari kehormatan dengan berusaha mendapatkan kedudukan yang setinggi-tingginya. Sebagian lagi mencari kehormatan dengan cara sering berfoya-foya, menghambur-hamburkan kekayaan. Bahkan tidak jarang orang membanggakan kemaksiatan, orang membanggakan kebiasaan-kebiasaan buruknya, dia anggap itu sebagai kehormatan. Saudara sekalian, bila kita ingin menjadi orang yang paling terhormat, orang yang paling mulia, orang yang paling baik, maka manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah manusia yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya kalian yang paling mulia adalah kalian yang paling bertakwa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat-sahabatnya, berpesan kepada umatnya, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dalam keadaan seperti apapun, bertakwalah kepada Allah. Lalu apa itu takwa? Takwa adalah berusaha menghindarkan diri, berusaha menjauhkan diri dari murka Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah, dengan cara menjauhi larangan-larangan Allah. Bahkan seseorang tidak akan betul-betul mencapai ketakwaan sampai dia berusaha meninggalkan sesuatu yang sepertinya itu tidak apa-apa, sepertinya itu tidak bahaya, tapi dia tinggalkan karena dia khawatir ini akan berkembang menjadi dosa, ini akan berkembang menjadi bahaya. Itulah orang yang takwa. Sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah itu takwa? Dia menjawab, takwa adalah apabila engkau berjalan seperti engkau berjalan di jalan yang berduri, di tanah yang berduri. Engkau berjalan dengan sangat hati-hati supaya engkau tidak menginjak duri. Itulah takwa. Seseorang berjalan dengan sangat hati-hati supaya dia tidak terkena murka Allah. Dia berjalan sangat hati-hati, jangan sampai ada satu pun kewajiban yang dia tinggalkan. Dia berjalan dengan sangat hati-hati, jangan sampai ada keharaman yang dia kerjakan. Itulah takwa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Saudara sekalian, bila kita ingin menjadi manusia yang terbaik, jangan lihat kehormatan dengan apa yang kita miliki, jangan lihat kehormatan dengan jabatan yang kita duduki. Jangan. Kehormatan, kemuliaan seseorang ukurannya bukan apa yang dia miliki, ukurannya adalah manfaat yang bisa dia berikan kepada orang lain. Apabila dia kaya,
buat apa kekayaannya? Apabila dia punya jabatan tinggi, buat apa jabatannya? Jika kekayaannya, jika jabatannya memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain, itulah kemuliaan, itulah kehormatan. Sebagian orang wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya seperti tidak ada. Ada dan tidak seperti tidak ada bedanya. Kenapa? Tidak ada manfaat sama sekali yang dirasakan oleh lingkungan dari dia. Dia kaya, lingkungan tidak merasakan kekayaannya. Dia punya jabatan, lingkungan tidak pernah mendapatkan manfaat dari jabatannya. Bukanlah itu kehormatan, bukanlah itu kemuliaan. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku berjalan mendatangi hajat saudaraku, membantu orang yang kesulitan, menghibur orang yang kesusahan, bagiku itu lebih baik daripada aku i'tikaf 1 bulan. Kita tahu pahalanya i'tikaf, kita tahu afdalnya i'tikaf, ibadah yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dikerjakan, terutama setiap 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku bisa membantu hajat saudaraku itu lebih baik, lebih aku senangi daripada i'tikaf 1 bulan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sebentar lagi dalam hitungan beberapa hari kita akan menyelesaikan ibadah Ramadan kita. Di akhir ibadah Ramadan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kita untuk mendatangkan zakat fitrah. Zakat fitrah seperti disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disyariatkan yang pertama dengan tujuan tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukupi mereka dari minta-minta pada hari raya. Jangan sampai pada hari raya masih ada orang-orang miskin keliling minta-minta. Cukupi mereka dengan zakat fitrah. Zakat fitrah, saudara sekalian, disyariatkan untuk membantu orang-orang miskin, untuk membantu orang-orang yang kesulitan, terutama pada momen bahagia, pada hari bahagia. Semua orang Islam sekarang berbahagia, bersenang-senang. Jangan sampai ada tertinggal saudara-saudara kita yang kesulitan. Jangan sampai pada momen yang bahagia ada saudara kita, anaknya menangis tidak ada makanan, anaknya menangis tidak punya pakaian dan seterusnya. Jangan sampai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan ini supaya kebahagiaan pada Idul Fitri dirasakan oleh semuanya. Maka saudara sekalian, ini adalah salah satu kewajiban kita. Ingat-ingat zakat fitrah kita. Apa zakat fitrah kita? Zakat fitrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkannya 1 sa' berupa makanan pokok. Apakah itu beras, apakah itu gandum, apakah itu jagung, apakah itu kurma, yang menjadi makanan pokok penduduk di situ apa? Keluarkan 1 sa' untuk setiap orang. Apakah dia orang tua, apakah dia anak kecil, semua sedekah atau zakat fitrahnya adalah 1 sa'.
Satu sa' ini apabila kita timbang kira-kira antara 2,5 atau 2,7 kilogram. Ini kita datangkan yang paling afdal adalah kita keluarkan, kita berikan menjelang salat Idul Fitri dari waktu subuh sampai sebelum salat Id. Itu waktu yang paling afdal untuk mendatangkan zakat fitrah. Maka dalam salat Idul Fitri, dalam salat Idul Fitri, Rasulullah SAW biasanya mengakhirkan salat Idul Fitrinya agak siang sedikit dibandingkan dengan waktu Idul Adha. Kenapa? Memberi kesempatan untuk orang-orang yang hendak mendatangkan zakat fitrah supaya dia bisa menyampaikan zakat fitrahnya terlebih dahulu. Lakin akan tetapi apabila kita mungkin merasa khawatir, merasa sulit pagi itu akan mungkin terburu-buru, kita boleh mendatangkan sebelumnya. Kita boleh sampaikan zakat fitrah kita sebelumnya, paling cepat 2 hari sebelum hari raya. Tidak boleh lebih cepat dari itu. Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin, terutama pada saat Idul Fitri. Bila kita berikan lebih cepat, khawatir ketika Idul Fitri sudah habis, ketika Idul Fitri dia kekurangan lagi, maka kita sempat-sempatkan untuk zakat Idul Fitri, untuk zakat fitrah kita. Dan zakat fitrah ini kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita, sebagai latihan bagi kita untuk bisa lebih peduli dengan saudara-saudara kita, untuk bisa lebih peduli dengan lingkungan kita. Jangan sampai kita yang diberi kehidupan lebih, diberi rezeki lebih, tidak pernah peduli dengan kekurangan tetangga kita. Rasulullah SAW bahkan bersabda, bukanlah orang iman, bukanlah orang iman orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Itu bukan sifat orang iman. Dia punya makanan berlebih di rumahnya, ternyata tetangga dia kelaparan, dia tidak tahu, dia tidak memperhatikan. Itu bukan sifat orang iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marratan wahidah, sallallahu alaihi biha ashra." Allah